Samsung A10 kode kunci ya. Ini Samsung A10 ya, A107F ada kode kuncinya. Nanti kita pasti akan ketemu yang namanya FRP. Jadi kita reset dulu, paksa matikan saja, karena kalau dimatikan biasa nggak bisa ya, harus minta kode kunci. Coba tahan volume atas, kayaknya kelamaan, kita coba lagi, matikan, masukin recovery, kita coba lagi guys. Oke, nah, ini masuk harusnya. Sekarang kita mau cek ini binari berapa, apakah binari 6 atau 7. Oh, gagal lagi, coba lagi, terlalu lambat ya teman saya. Ini harusnya berhasil, harusnya berhasil ya, masuk. Oke, ini binari 7 guys, A107F XXU7, berarti binari 7. Oke, binari 7H lewat, kita wipe data saja dulu. Faktor ya, untuk videonya kita cut di bagian loadingnya, karena ini loadingnya pasti lama, jadi kita cut saja. Oke, kita lanjut lagi. Ini step-step sebagian ini udah saya skip, jadi kita langsung pada saat handphone sudah minta verifikasi akun Google ya. Ini saya kasih akun Google. Nah, jadi yang pertama itu harus siapkan ini isi Samsung FRP Tool 2020 V2. Nah, ini akun Google. Nah, yang pertama, kalau toolsnya sudah siap, oke, kita langsung saja kita jalankan guys. Ini bypass FRP, ini kita oke saja karena handphonenya sudah connect ke WiFi. Kita langsung oke, kita tunggu. Kita tunggu sampai linknya keluar kayak ini, kita pilih lihat. Oke ya, lihat, nanti otomatis masuk ke browser seperti ini. Nah, oke, kita terus berikutnya lain kali. Nah, ini udah masuk browser. Jadi di binari 7 ini banyak sekali trik-trik yang sebelumnya bisa digunakan sudah tidak bisa digunakan, karena kalau kita mau install aplikasi misalnya Shortcut Maker, terus Apex Launcher, itu sudah nggak bisa. Jadi penginstalan aplikasi sudah diblokir, dari pengaturan pun sudah diblokir banyak. Jadi kebanyakan metode-metode sebelumnya itu sudah diblokir di patch yang ini patchnya kalau nggak salah bulan September. Jadi ini patch security-nya bulan September ya. Jadi kita langsung saja. Jadi kita ketikkan di sini. Ini agak susah bikinnya karena saya pakai satu tangan pegang kamera. Kita ketikkan di sini. Jadi misalnya kalau sudah ada yang kita download itu terus kita buka, itu percuma. Kita akan coba ya, kita coba download Shortcut Maker H, quick shortcut ya, quick S, ini quick shortcut maker. Kita akan coba. Oke, kita download. Nanti videonya akan kita cut ya, biar agak enak saya bikinnya, karena saya bikinnya sendiri. Oke, ini kita buka detailnya. Nah, ini udah selesai. Ini hanya untuk membuktikan kalau di patch security yang ini itu sudah nggak bisa install aplikasi apapun. Nah, jadi dia muncul begini, terus ketika kita masuk ke setelan dia otomatis auto close.
jadi kayak force close gitu aplikasinya. Jadi nggak bisa ya, ini nggak bisa install aplikasi. Oke, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu setelah kita masuk browser tadi, kita ketikkan seperti di gambar ini, arenafile.com /frp/app. Nah, nanti masuknya di sini. Nih, ini websitenya Arenafile. Nah, setelah itu kita pilih open setting app. Ini pasti sudah mulai kepikiran yang aneh-aneh ini. Jadi setelah kita masuk di sini, ini fungsinya apa? Jadi ini beda ya, cara bypassnya itu benar-benar beda daripada metode-metode sebelumnya. Karena satu, tidak bisa install aplikasi, terus yang kedua banyak di setting itu yang diblokir, nggak bisa tambahkan segala sesuatu. Nah, jadi kita langsung saja kita masuk di sini. Ini ada tanda semacam foto profil. Ini Samsung account ya, kita klik. Oke, ini. Nah, terus kita login ke Samsung account. Jadi harus punya Samsung account ya, kita login. Oke, ini kita sensor dulu. Kita sensor ya biar nggak kelihatan. Oke, lanjut. Ini kita sudah masuk ke Samsung akunnya. Ini saya pakai akun saya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita kembali, terus kita cari akun dan pencadangan. Nah, terus kita pilih pencadangan dan pemulihan. Oke, terus kita pilih pulihkan data. Pulihkan data. Nah, ini oke. Ini kalau saya biar saja saya centang semua, nggak apa-apa. Atau bisa juga kontaknya nggak usah, jamnya nggak usah, karena kita sebenarnya hanya butuh pengaturan home screen sama aplikasi. Nah, setelah itu kita pilih restore. Ini kita pilih install. Terus kita tunggu saja sampai dengan proses selesai. Nah, dikarenakan ini prosesnya lumayan lama, jadi terpaksa videonya saya cut lagi. Nanti setelah selesai kita lanjutkan lagi videonya. Oke, ini backupnya sudah selesai, berarti kita lanjut ke step selanjutnya. Pilih selesai saja, mengganti saja, terus kita pilih kembali. Ini kembali, terus. Nah, kalau saya sebelum ke step selanjutnya biasanya saya rubah bahasanya dulu, bahasa dan input. Ini untuk memudahkan ketika kita mencari sesuatu di shortcut maker. Kita cari bahasa Inggris, United States. Oke, atur sebagai default. Sudah, kita kembali, terus. Nah, setelah selesai, sekarang kita kembali lagi ke browser. Kita kembali ke browser ke arenafile.com. Terus kita masuk di open Google Search App. Ini masuk di sini. Nah, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan sedikit kenapa kita perlu merestore data dari Samsung account. Jadi sebenarnya di Samsung account itu kita butuh quick shortcut makernya, karena ini nggak bisa install aplikasi. Jadi di akun yang kita backup tadi itu harus ada quick shortcut makernya. Jadi ketika kita cari di menu pencarian seperti ini, quick shortcut makernya itu sudah ada. Ini quick. Nah, ini quick shortcut makernya sudah ada. Kalau kita nggak restore, quick shortcut makernya nggak ada, jadi ya nggak bisa. Karena untuk menginstal quick shortcut maker nggak bisa karena dia di blokir. Oke, nah dari sini kita masuk ke pencarian. Terus nanti kita ketikkan di sini, kok susah ya? Oke, ini udah muncul. Kita klik log, LOCH. Sorry, ini agak susah ngetiknya.
Nah, lock, terus kita pilih ini setting, terus kita pilih ini lock screen. Nah, setelah kita pilih lock screen seperti ini, kita pilih try seperti ini, try, terus kita bikin deh lock screennya. Nah, jadi intinya itu ya, kita bikin lock screen. Ini kita ganti saja, screen lock type swipe kita ganti dengan sebentar, kembali. Ini sepertinya ada yang keliru. Lock screen choose, oh ini choose screen lock, salah tadi. Jadi pilih choose screen lock, terus try, terus ini hasilnya lock device. Kita pilih pin sajalah, pilih pin, kita bikin 1 2 3 4 saja, continue 1 2 3 4. Oke. Nah, ini sudah selesai, jadi kita kembali saja ke menu awal ya, ke halo screen. Ini kita back saja, langsung di reboot juga handphonenya bisa, cuman saya lebih senang back saja begini. Oke, jadi kita mulainya dari sini. Seperti biasa kita next, kita tunggu sebentar. Ini bagian yang kurang enak, yaitu menunggu. Mohon bersabar, ini adalah ujian. Oke, masih ada check info. Nah, setelah ini kita masukkan kode kunci yang kita setting tadi, 1 2 3 4 done. Oke, kita masih menunggu. Nah, ini kita skip saja, kita skip. Ini artinya sudah done ya. More asset. Oke. Jadi intinya gitu ya untuk restore tadi. Kalau ada yang bingung kenapa harus restore dari Samsung account itu, jadi kita harus punya Samsung account yang mana ketika kita backup di dalam handphone tadi sudah terpasang quick shortcut maker, sehingga ketika kita search quick shortcut makernya itu sudah ada, jadi tinggal dijalankan. Karena kalau nggak ada itu nggak bisa, karena kalau kita download dan install jelas tidak bisa. Jadi semoga paham ya. Ini kita next, ini udah selesai, kita skip saja, finish, undone. Oke, itu sudah muncul notifnya, artinya ini sudah selesai. Memang nggak tahu ini yang muter-muter ini apa. Oke, kita continue, kita skip. Ini terlalu banyak embel-embel ya Samsung ini ya. Jadi intinya itu saja. Nanti jangan di skip videonya biar jelas ya. Oke, ini sudah selesai. Samsung A10s nya sudah done ya, ini udah done. Oke, kita foto dulu ya guys. Oke ya, jadi begitu saja videonya. Terima kasih dan semoga barokah.